19. Kedatangan Pangeran Penyelamat. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Adrian. Ia menatap ke arah pintu yang menutup rapat. Masuk, sahutnya singkat. Detik itu juga pintu pun terbuka disusul dengan kehadiran seorang pria, yang mana membuat senyum mengembang di bibirnya. David, hai. Lama tidak bertemu. Sapa pria itu dengan senyum cerah. Pria yang merupakan saudara sepupu Adrian itu melangkah masuk. Adrian langsung bangkit dan menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka saling menepuk pundak. Aku pikir kamu akan tinggal di Paris dalam waktu yang lama, ucap Adrian sesaat setelah melepas pelukan. Tadinya memang begitu, tapi aku memutuskan untuk kembali lebih awal. Ayah memintaku membantu mengurus perusahaan. Itu lebih baik, memang sudah waktunya ayahmu pensiun, sambung Adrian. Mengingat saudara dari mendiang ayahnya itu sudah cukup berumur. Adrian mempersilahkan saudara sepupunya untuk duduk. Mereka menghabiskan beberapa waktu untuk mengobrol santai. Ngomong-ngomong, aku dengar dari Erika bahwa kamu sudah menikah. David melayangkan kepalan tinju tepat di bahu Adrian. Aku cukup terkejut saat Erika bilang kamu menikahi wanita lain, bukannya Hailea. Mendengar nama pengkhianat itu saja sudah membuat mood Adrian memburuk. Senyum di bibirnya perlahan menghilang. Jangan sebut nama wanita itu. Aku benci mendengarnya. Memang ada apa dengannya? Tanya David penasaran. Sebab, ia belum tahu apa yang menjadi penyebab kandasnya hubungan Adrian dan Hailea. Padahal mereka lama berpacaran. Sudahlah, aku tidak mau membahasnya. David mengangguk mengerti. Ia tahu seperti apa sosok Adrian. Baiklah, lupakan tentang dia. Tapi aku penasaran dengan istrimu. Sepertinya aku harus berkenalan dengan wanita beruntung yang berhasil mendapatkan posisi nona muda di rumah ini. Adrian hanya memberi respon dengan senyuman. Tak lama berselang, seorang pelayan datang untuk memberitahu bahwa makan malam sudah siap. Adrian dan David segera keluar dari ruang baca. Saat melewati ruang tengah, bersamaan dengan Naomi yang sedang menuruni tangga bersama seorang pelayan. David terdiam di tempat sambil menatap sosok wanita muda yang tampak tak asing baginya. Hei, kamu, Naomi, kan? Langkah Naomi mendadak terhenti. Ia menatap David seperti sedang berusaha mengingat sesuatu. Dan sama seperti David, dirinya pun cukup terkejut saat mampu mengingat pria yang baru saja menyapanya itu. Kak David. Sementara Adrian menatap Naomi dan David bergantian. Tunggu, kalian saling kenal? Tanya Adrian membuat David tersadar dari keterkejutan. Iya, kami pernah bertemu beberapa kali. Iya kan? Nom-nom, ujarnya ramah. Dahi Adrian berkerut dalam, apalagi saat mendengar panggilan lucu yang disematkan David untuk Naomi. Bertemu di mana, Naomi? Boleh aku ceritakan? Tanya David disambut dengan anggukan kepala oleh Naomi. David pun menceritakan kepada Adrian tentang pertemuannya dengan Naomi. Ceritanya panjang. Waktu itu aku menolong Naomi saat dipukuli oleh kakaknya yang jahat itu. Sejak saat itu kami sering bertemu. Sebelum aku berangkat ke Paris. Jadi mereka sudah kenal selama itu. Dan David sering membantu Naomi. Kebetulan macam apa ini? Tanpa terkendali, pikiran Adrian langsung tertuju pada ucapan Naomi di kamar tadi. Naomi mengumpat dan mengharapkan kehadiran seorang pangeran untuk menyelamatkan dirinya dari tawanan Adrian. Adrian lantas menikam Naomi dengan tatapan tajam kala istrinya itu memandangi David tanpa berkedip. Oh ya, Naomi, sedang apa kamu di rumah ini? Tanya David. Membuat Adrian kembali menghunus tatapan tajam. Menunggu akan seperti apa jawaban yang diberikan Naomi. Adrian menarik lengan Naomi kala wanita itu memilih diam dan tak menjawab pertanyaan David. Ia memposisikan Naomi berdiri tepat di sisinya. Karena ternyata kalian sudah sering bertemu sebelumnya. Jadi kurasa tidak perlu ada perkenalan lagi. Adrian memeluk pinggang ramping Naomi dengan posesif. Seolah sengaja menunjukkan kepada David. Tak ayal. Gestur yang ditunjukkan Adrian menciptakan kesimpulan sendiri di benak David. Maksudmu? Naomi adalah, ucapan David terpotong di udara. Ia hampir tak percaya dengan apa yang ditemukannya di sana. Bagaimana mungkin seorang Adrian Marks menikahi gadis yang masih terbilang sangat muda itu? Apalagi, David tahu betul bahwa Naomi sama sekali bukan tipe wanita yang bisa disukai oleh Adrian. Ya,
Selama ini Adrian dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan berkelas. Dan jika mereka saja diabaikan oleh Adrian, apalagi Naomi yang dari segi fisik masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Hailea. Ya, kami menikah beberapa waktu lalu, sambung Adrian. David masih melongo tak percaya. Dan Adrian dapat melihat sepupunya itu melayangkan tatapan penuh tanya ke arah Naomi. Aku jadi sangat penasaran bagaimana kalian bisa menikah. Wah, sepertinya aku ketinggalan banyak berita. Namun, seperti sebelumnya, Naomi memilih bungkam dan hanya menundukkan kepala. Memunculkan pertanyaan di benak Adrian, tentang apa yang membuat Naomi banyak diam. Tuan, Nyonya dan Nona Erika sudah menunggu di ruang makan. Kehadiran seorang pelayan memecah suasana kaku yang tercipta. Adrian menoleh sekilas demi menatap wanita itu. Baiklah, jawabnya singkat. Mereka lantas menuju meja makan. Seperti biasa, Naomi duduk di sebelah Adrian. Ia juga melayani Adrian di meja makan seperti saat sarapan tadi. Tetapi kali ini lebih banyak diam. Bagaimana persiapan ulang tahunmu, Erika? Apa kamu akan membuat sebuah pesta meriah seperti tahun-tahun sebelumnya? David membuka suara di sela-sela makan malam. Tentu saja, tapi kali ini akan sangat berbeda. Karena akan ada tamu spesial nanti, jawab Erika. Benarkah? Siapa tamu istimewamu? Apa jangan-jangan kamu sudah menemukan seorang pria yang cocok? Duga David, kali ini sambil tertawa kecil. Kamu akan tahu nanti, ini akan menjadi kejutan untuk semua orang. Sambil menyuapkan sepotong daging ke mulutnya, Erika melayangkan tatapan penuh makna ke arah Naomi. Makan malam berlalu dengan serunya obrolan antara David, Ibu dan Erika. Berbeda dengan Adrian dan Naomi yang saling diam. Aku sudah selesai, ucap Adrian yang kini sudah bangkit meninggalkan tempat duduknya. Ibu melirik makanan di piring Adrian yang tak berkurang setengahnya. Ada apa? Adrian, apa kamu sakit? Aku baik-baik saja, Bu. Hanya pusing sedikit. Adrian mengulurkan tangannya kepada Naomi. Bahkan ia juga tak peduli walaupun Naomi belum menghabiskan makannya. Naomi, ayo ikut aku ke kamar. Tanpa kata, Naomi menyambut uluran tangan suaminya. Kemudian meninggalkan meja makan bersama-sama. Ada apa dengan Adrian? Tidak biasanya dia tidak menghabiskan makanannya. Tanya ibu penasaran. David pun menyadari perubahan sikap Adrian sejak pertemuan dirinya dan Naomi tadi. Ia mendadak menjadi sangat dingin. Setibanya di kamar, Adrian menutup pintu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mendorong tubuh Naomi hingga terhempas ke tempat tidur. Menyadari sinyal bahaya, Naomi segera bangkit, berencana untuk keluar dari kamar. Namun sudah terlambat. Adrian telah mengunci pintu terlebih dahulu. Dengan gerakan tak terduga tangan Adrian melesat cepat mencengkram kedua lengan Naomi. Melesakkan tubuh kecil itu hingga membentur tubuh tegapnya. Naomi hampir meringis karena cengkraman kuat Adrian seakan sanggup meremukkan tulangnya. Kenapa kamu tidak jawab pertanyaan David tadi? Apa sememalukan itu mengakui aku siapamu? Naomi membeku menatap pancaran penuh kemarahan dari mata Adrian. Ia bahkan dapat merasakan hembusan napas Adrian dari setiap kata yang mendesis di telinganya. Dan ini adalah pertama kalinya Naomi tak melawan ataupun memaki seperti biasanya. Aku harus jawab apa? Haruskah aku memberitahunya bahwa aku adalah gadis malang yang Anda beli dari Madame Leova untuk dijadikan budak di ranjang? Apa perlu aku jelaskan bahwa setelah bosan Anda akan mengembalikanku pada wanita jahat itu? Hati Adrian mencelos mendengar jawaban menyakitkan itu. Terlebih, dalam sekejap bola mata Naomi sudah berkaca-kaca.